Chapter 471. Setelah mengisap beberapa saat, Yang Chen menemukan bahwa penghalang yang paling dekat dengan mulut Xiao Tian di tangannya menjadi lebih lembut. Ini hanyalah kejutan yang tidak terduga. Jika Xiao Tian bisa menyedot semua ini, itu berarti Yang Chen bisa dengan mudah mendapatkan barang-barang itu di kotak giok. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak dapat menahan kegembiraannya dan mulai berkomunikasi dengan Xiao Tian dengan seni rahasia pengendalian binatang, sehingga ia dapat mencoba menyedot cahaya di tangannya. Kalau begitu, mungkin dia bisa dengan cepat membuat lubang setebal lengan, sehingga Yang Chen bisa meraih dan mengeluarkan lonceng emas itu. Xiao Tian juga memahami maksud Yang Chen, namun dalam implementasi sebenarnya masih terdapat penyimpangan. Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan pada Xiao Tian. Sungguh cahaya terang itu seolah-olah bisa mengalir. Setelah beberapa saat, cahaya di sekitar mulai menambah kehilangan di sini, dan penghalang mulai mengeras secara perlahan. Tampaknya ini merupakan upaya yang melelahkan. Yang Chen hanya bisa menunggu perlahan, dan pada saat yang sama, dia menebak apa lonceng emas di kotak giok itu. Penantian ini selama sebulan penuh, Xiao Tian sepertinya sangat menyukai jenis cahaya ini, ia hanya menyerapnya sepanjang waktu. Yang Chen tahu pasti ada banyak kinaga di dalamnya, jika tidak, Xiao Tian tidak akan seperti ini. Hampir sesekali, Yang Chen mencoba menyentuh batasan pada kotak giok. Ketika dia menemukan bahwa penghalang tak kasat mata menjadi semakin lembut, dan cahaya di sekitarnya menjadi semakin terang. Pada saat cahaya akhirnya menghilang, tangan Yang Chen tidak sabar untuk meraih penghalang. Penghalang yang awalnya kuat, pada saat ini, tampaknya telah menjadi selaput lunak, dan akan dipatahkan dengan tusukan lembut. Tangan Yang Chen meraih bel emas itu lalu dengan cepat mundur. Siapa tahu akan ada perubahan pada pembatasan ini, lebih baik diselesaikan dulu. Lonceng emas kecil itu tampak seperti lonceng emas yang telah menyusut berkali-kali. Bagian luarnya terdapat penutup lonceng yang sangat indah, ditutupi dengan pola naga yang sangat indah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat ada 9 naga emas yang mengelilingi bel di luar. Masing-masing dari mereka memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, dan mereka semua memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya. Namun, semuanya cantik dan hidup. Di dalam lonceng emas, ada bola logam yang tergantung dari bahan yang tidak diketahui. Bolanya juga memiliki pola yang sangat indah, tetapi tidak berbentuk naga, melainkan pola yang teratur. Sambil memegangnya di tangannya, lonceng emas itu sangat ringan, seolah-olah tidak memiliki beban sama sekali. Yang Chen mencoba mengocoknya. Tanpa diduga, bola di dalam lonceng emas tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara apapun. Hal ini tidak mengherankan. Jika bisa dengan mudah diguncang, itu tidak layak untuk diwaspadai oleh Raja Naga Tua. Itu adalah sesuatu yang dengan sungguh-sungguh ditempatkan oleh Raja Naga Tua ke dalam perbendaharaan dan bahkan disegel dengan batasan, itu tidak sebanding dengan kehati-hatian Raja Naga Tua. Rasa penasaran masih menguasai, Yang Chen mulai mencoba memasukkan kekuatan spiritual ke dalam lonceng emas. Namun, begitu kekuatan spiritual Yang Chen memasuki lonceng emas, itu seperti seekor lembu tanah memasuki laut, menghilang tanpa jejak. Biasanya hanya ada satu situasi, yaitu perbedaan antara jumlah masukan kekuatan roh dan jumlah kekuatan roh yang dibutuhkan seperti langit dan bumi. Hanya dengan demikian situasi seperti ini akan terjadi. Setelah memperkirakan jumlah total kekuatan spiritualnya, Yang Chen harus mengakui dengan frustrasi bahwa meskipun dia memasukkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam lonceng emas, dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan lonceng emas. Namun, ada peta laut Cina Timur di luarnya. Di peta besar, ada pembuluh darah spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang dapat memberi Yang Chen aliran kekuatan spiritual yang stabil. Yang Chen bahkan tidak memikirkannya dan langsung bergegas keluar, kemudian menemukan pembuluh darah spiritual dasar laut yang tidak digunakan oleh sekte manapun, dan meletakkan sajadah batu giok hitam di atasnya. Duduk di kasur batu giok hitam, Yang Chen memegang lonceng emas dengan kedua tangan dan mulai memasukkan kekuatan spiritual ke dalam lonceng emas. Dengan masukan kekuatan spiritual dari Yang Chen, ukuran lonceng emas mulai semakin besar. Perlahan, tangan Yang Chen tidak bisa lagi memegangnya dengan mudah. Dia harus meletakkan lonceng emas di depannya dan menyentuhnya dengan kedua tangan. Saat kekuatan spiritual mengalir ke dalam lonceng emas tersebut menjadi semakin besar. Ketika lonceng emas menjadi satu kepala lebih tinggi dari tubuh Yang Chen menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak bisa mengendalikan kecepatan keluaran kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual di tubuhnya sepertinya ditelan oleh lubang hitam, mengalir deras ke lonceng emas dari tangannya. Kekuatan spiritual di seluruh tubuhnya, dalam waktu kurang dari 100 napas, terserap seluruhnya. Untungnya Yang Chen masih mampu mengendalikan penyerapan kekuatan spiritual. Perasaan spiritual yang kuat, pembuluh darah spiritual yang besar, dan kasur batu giok hitam memberikan kemungkinan penyerapan yang gila ini. Selain mempertahankan dirinya untuk menyerap kekuatan spiritual dari kasur batu giok hitam, Yang Chen tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu kekuatan spiritual memasuki tubuh, ia langsung ditelan oleh lonceng emas dan tidak dapat ditinggalkan sama sekali. Untungnya, seni rahasia 5 elemen yin yang Chen memberikan kekuatan spiritual 10 kali lipat dan kecepatan penyerapan 10 kali lipat dari tahap dasar biasa, sehingga memungkinkan untuk memasok kekuatan spiritual ke lonceng emas. Yang Chen kini mulai menyesalinya. Senjata ajaib tingkat ini jelas bukan yang bisa dia gunakan, tetapi rasa ingin tahu membuat Yang Chen jatuh ke dalam kondisi yang tidak bisa dia hilangkan.
Selain penyerapan kekuatan spiritual yang gila-gilaan untuk kebutuhan lonceng emas, tidak ada kemungkinan lain. Apa yang membuat Yang Chen semakin takut adalah ketika lonceng emas menyerap lebih banyak kekuatan spiritual, kecepatan penyerapan menjadi semakin cepat, dan secara bertahap ada tanda-tanda tidak dapat memasok. Jika kecepatan penyerapan kekuatan spiritualnya tidak dapat mengimbangi kecepatan lonceng emas, bukankah dia akan segera tersedot oleh lonceng emas? Permukaan lonceng emas perlahan mulai cerah, dan pola naga menjadi semakin jelas. Pola naga di atasnya sepertinya mulai membengkak perlahan, menjadi seperti patung relief, seperti 9 naga emas yang perlahan mengembang. Penyerapan kekuatan spiritual Yang Chen akhirnya mencapai batasnya, dan dia tidak bisa lagi memberikan kecepatan penyerapan kekuatan spiritual yang lebih cepat. Lonceng emas sepertinya bisa merasakan keadaan Yang Chen, dan kecepatan penyerapan kekuatan spiritual dipertahankan pada kecepatan ini dan tidak lagi berubah. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya, dan Yang Chen sepertinya melihat mata naga dari naga yang menghadapnya berkedip sedikit. Ketika dia bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi, lonceng emas tiba-tiba berhenti menyerap kekuatan spiritual. Tepat ketika Yang Chen terkejut, Yang Chen hanya merasakan sedikit getaran pada lonceng emas. Suara bel yang pelan dan berat terdengar dari bel emas. Suara besar itu bercampur dengan guncangan yang mengerikan. Pada jarak sedekat itu, Yang Chen hampir seketika pingsan, dan seluruh orang pingsan. Di laut tempat rumah harta karun itu berada, riak besar tiba-tiba muncul, diikuti oleh ledakan dan percikan air yang tak terhitung jumlahnya. Dalam jarak 100 mil, semua makhluk kehilangan kesadaran dalam sekejap, dan bahkan burung laut yang terbang di udara pun terjatuh. Chapter 472. Riak besar tersebut membentuk gelombang setinggi puluhan kaki dan mulai menyebar ke segala arah. Setelah sekian lama, laut perlahan menjadi tenang, namun sudah tak terhitung banyaknya jenis ikan dan udang perut putih di laut. Ketika Yang Chen bangun, dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia pingsan. Dia hanya tahu bahwa tidak ada rasa sakit di sekujur tubuhnya. Kekuatan spiritual seluruh tubuhnya kosong, dan tidak ada jejak yang tersisa. Dan di lautan kesadarannya, sepertinya masih ada suara bel yang berat dan jernih, yang bertahan tanpa henti. Meskipun dikatakan bahwa dia bangun, dia baru sadar kembali. Pikirannya masih seperti lautan yang mengamuk, dan dia pusing. Bahkan mustahil untuk berkonsentrasi. Yang Chen hanya bisa berbaring di tanah tanpa daya, perlahan menunggu pemulihan alami. Pada saat ini, Yang Chen belum lagi meminum obatnya, bahkan tidak mungkin untuk mengendalikan kekuatan spiritualnya. Kekuatan lonceng emas bisa dilihat. Mempertahankan keadaan kacau selama setidaknya 3 hari, guncangan di lautan kesadaran Yang Chen akhirnya melambat ke titik yang dapat diterima oleh Yang Chen. Menahan getaran gila itu, Yang Chen mulai mengendalikan kekuatan spiritualnya sendiri dan menyembuhkan. Selama beberapa hari, dia tidak makan atau minum, berbaring di pembuluh darah spiritual, tetapi dia tidak bisa mendapatkan suplemen kekuatan spiritual apapun. Jika bukan karena fisik Yang Chen yang kuat, dia akan pingsan lagi. Kekuatan spiritual perlahan memasuki meridian kering Yang Chen dan mulai membasahi tubuh Yang Chen secara perlahan. Setelah beberapa saat, Yang Chen akhirnya memiliki kekuatan dan duduk dengan lengannya. Hal pertama yang dia lakukan setelah duduk adalah mengeluarkan 2 buah misterius yang dari kebun herbal dan menelannya ke dalam perutnya. Pasokan kekuatan spiritual yang besar, ditambah dengan rasa kenyang di perutnya, membuat Yang Chen merasa sedikit lebih baik. Setelah kekuatan spiritual buah yang mendalam diserap sepenuhnya oleh Yang Chen berhenti dan mulai berlatih seni rahasia 3 kemurnian. Masih ada suara tersisa di lautan kesadaran, dan Yang Chen sendiri masih pusing. Jika dia tidak menghilangkan efek ini, efisiensi latihannya akan terlalu rendah. Seni rahasia 3 kemurnian layak menjadi metode budidaya Tuan Tua Agung yang agung. Setelah hanya mengolah 1 siklus, perasaan kaget telah sangat berkurang. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan terus berkultivasi. Setelah 81 siklus seni rahasia 3 kemurnian, dibutuhkan 2 hari 2 malam penuh, tidak ada getaran di lautan kesadaran, dan pikirannya kembali jernih. Pada saat ini, Yang Chen mengembangkan seni rahasia 5 elemen yin yang beberapa kali lagi, dengan panik mengisi kembali kekuatan spiritualnya yang hilang. Lonceng emasnya masih sama setelah diperbesar. Itu ditempatkan tidak jauh di depan Yang Chen, tetapi Yang Chen tidak berani memindahkannya dengan mudah. Hanya satu suara itu hampir membuat jiwanya terbang dan berhamburan, dan Yang Chen bisa yakin bahwa itu bukanlah kekuatan penuh dari lonceng emas. Bergerak dalam situasi seperti itu berarti mencari kematian. Yang Chen masih belum mengetahui situasi di luar rumah harta karun Istana Naga. Makhluk biasa dalam jarak 100 mil semuanya mati, bahkan monster di bawah panggung dasar semuanya mati. Mereka yang berada di atas tahap dasar semuanya tidak sadarkan diri. Hingga saat ini, setelah bangun tidur, mereka masih belum bisa membedakan utara, selatan, timur dan barat. Ada monster yang tersandung di mana-mana. Ini sangat kuat, Yang Chen melihat lonceng emas yang lebih tinggi dari dirinya, dan hanya bisa menghela nafas. Pantas saja Raja Naga Tua akan menaruhnya di rumah harta karun. Ia memiliki kekuatan seperti itu tanpa meluncurkannya sepenuhnya. Setelah diluncurkan sepenuhnya, seperti apa jadinya? Omong-omong, Yang Chen hanya sedikit terpengaruh. Bagaimanapun, suara bel diluncurkan oleh kekuatan spiritual Yang Chen. Ini bisa dianggap sebagai pemrakarsa serangan. Serangan senjata ajaib tidak akan melukai pemiliknya. Ini masuk akal, tapi dampaknya sudah sangat melukai Yang Chen.
Dia tidak tahu apa jadinya jika dia benar-benar menghadapi musuh yang menyerang. Suatu hal yang bagus, Yang Chen hampir bahagia di hatinya dan tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam sakunya. Namun, jika hanya dimasukkan ke dalam cincin prestasi, itu benar-benar tidak direkonsiliasi. Yang Chen masih ingin mencoba mengumpulkannya, setidaknya seperti pesawat ulang-alik, dia harus meninggalkan jejak kesadaran spiritualnya sendiri. Bagaimanapun, Yang Chen tidak berani memasukkan setetes pun kekuatan spiritual ke dalam lonceng emas. Untungnya, jejak kesadaran spiritual tidak memerlukan dukungan kekuatan spiritual. Selama kesadaran spiritualnya cukup kuat, Yang Chen masih memiliki keuntungan. Pemurnian pengorbanan, Yang Chen bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung duduk di kasur batu giok hitam dan mulai mengumpulkan lonceng emas. Pada saat ini, lautan kesadaran yang kuat dan kesadaran spiritual yang besar berperan dan mulai menembus seluruh lonceng emas sedikit demi sedikit. Bahkan dengan seni rahasia tiga kemurnian sebagai sumber kesadaran spiritual, Yang Chen masih membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyelesaikan langkah pengumpulan paling dasar ini. Ketika jejak kesadaran spiritual Yang Chen berhasil terukir di lonceng emas, tiba-tiba lonceng emas itu berubah menjadi bayangan emas dan bersembunyi di tubuh Yang Chen. Boom! Nyanyian yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Yang Chen seperti ledakan. Setelah beberapa saat, Yang Chen memutuskan bahwa ini adalah nyanyian lonceng emas. Selama dia mengikuti nyanyian ini, dia akan mampu mengendalikan lonceng emas tanpa cedera. Namun, kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengendalikan lonceng emas bukanlah yang dapat dibayangkan Yang Chen sekarang. Setidaknya sampai Yang Chen mencapai tahap puncak Yuanying, dia tidak perlu mempertimbangkan masalah ini. Bahkan jika dia mencapai tahap puncak Yuanying, tidak mudah untuk membuat lonceng emas berbunyi sepenuhnya. Paling-paling, akan seperti saat ini, nyaris tidak berdering. Jika dia ingin 9 naga terbang bersama dan lonceng emas berbunyi, dia harus mempertimbangkannya lagi. Namun, sebelum itu, lonceng emas bukannya tidak berguna sama sekali. Ketika lonceng emas diintegrasikan ke dalam tubuh Yang Chen, itu telah membuka penghalang pelindung alami untuk Yang Chen. Itu setara dengan memiliki senjata sihir pelindung yang kuat di sekitar tubuh Yang Chen, yang dapat melindungi Yang Chen kapan saja. Setelah menemukan ini, dalam benak Yang Chen, sebuah kata muncul secara alami, Golden Bell Shield. Ini hanyalah Golden Bell Shield yang asli. Dengan kekuatan lonceng emas, bahkan jika Yang Chen berdiri diam di dalam kubah dan membiarkan pedang terbang 7x7 dari formasi pembunuhan ajaib 7 langkah dipotong sesuka hati, Yang Chen tidak akan mendapat masalah. Ini hanya kekuatan setelah Yang Chen baru saja mengumpulkan lonceng emas. Setelah beberapa pengorbanan pemurnian oleh Yang Chen, kekuatan lonceng emas akan menjadi lebih kuat dan kekuatan pertahanannya akan berlipat ganda. Hal yang paling kuat adalah setelah Yang Chen benar-benar mengorbankan bel emas, serangan musuh bahkan akan memicu bel emas berbunyi dan langsung diserang balik oleh bel emas. Senjata ajaib dengan kemampuan menyerang dan bertahan, meskipun berada di dunia abadi, itu juga merupakan barang bagus yang langka. Perjalanan ke Istana Naga bersama Xiao Tian kali ini benar-benar tidak mengecewakan Yang Chen. Lonceng emas ini saja sudah cukup membuat Yang Chen terkejut. Terlebih lagi, di aula, ada 6 meja batu giok, masih menunggu Yang Chen membuka penghalang satu persatu dan mengumpulkan senjata ajaib di dalamnya. Sekarang, Yang Chen semakin menantikan hal-hal baik lainnya. Chapter 473. Dengan bersemangat berlari kembali ke aula, Yang Chen mencoba membiarkan Xiao Tian membuka batasan pagoda. Sayangnya, kali ini Xiao Tian tidak bisa melakukannya sama sekali, dan bahkan tidak ada sedikit pun cahaya yang berkedip di luar pagoda. Entah level Xiao Tian terlalu rendah, atau level pembatasannya terlalu tinggi, hanya ada 2 alasan ini. Yang Chen hanya bisa beralih ke benda berikutnya, kotak giok dengan 2 tanduk panjang. Sayangnya, pembatasan pada 2 tanduk panjang tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Dia mencobanya satu persatu, dan ketika dia sampai di sisi labu, kotak giok itu bereaksi. Ada cahaya lain, tapi kali ini bukan cahaya putih, melainkan cahaya biru. Xiao Tian jelas-jelas senang, dan dia menikmati cahaya dalam suapan besar, seolah-olah itu lesat. Yang Chen bisa merasakan jejak ki naga dari cahaya itu, yang merupakan tonik alami untuk Xiao Tian. Bagi Yang Chen, itu juga berarti dia bisa sekali lagi mendapatkan harta karun yang membuat orang bersemangat. Labu yang ditempatkan dengan sungguh-sungguh di kotak batu giok tampak tidak mencolok. Satu sisinya besar dan sisi lainnya kecil, tidak simetris sama sekali. Seluruh labu menunjukkan semacam warna kuning tua yang sepertinya sudah lama dipetik, dan banyak bayangan berbintik-bintik di atasnya. Sekilas, dia tidak tahu sudah berapa tahun hal itu terjadi. Di tengah labu terdapat tali merah yang diikatkan di pinggang ramping yang sangat kasual. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya sehingga Raja Naga Tua bisa meletakkannya di sini. Menelan Xiao Tian tidak terburu-buru, dan Yang Chen juga menunggu dengan sabar, sambil diam-diam mengembangkan seni rahasia 3 kemurnian. Setelah bunyi lonceng emas, kesadaran spiritual Yang Chen merasa terguncang, dan dia harus berkultivasi dengan gila-gilaan untuk memadatkannya. Setengah bulan kemudian, batasan di sekitar kotak giok tempat labu ditempatkan sekali lagi ditelan oleh Xiao Tian. Yang Chen telah lama menunggu momen ini, dan dia tidak sabar untuk mengambil labu tersebut dan membawanya ke matanya. Labu itu tidak besar, dan pas untuk memegang pinggang rampingnya. Bagian itu sepertinya juga sering tergores. Itu dipoles halus dan bahkan bersinar terang. Sangat nyaman untuk dipegang.
Sambil memegangnya di tangannya, labu itu sepertinya ringan, tapi tidak terlalu berat. Dengan goyangan lembut, seseorang bahkan dapat mendengar suara benturan dari dalam, seolah-olah ada sesuatu yang belum penuh. Yang Chen segera meletakkan tangannya yang lain di mulut labu tersebut. Yang dimasukkan ke dalam labu tersebut adalah ujung labu aslinya. Saat disatukan, itu adalah labu utuh dengan pegangan kecil. Yang Chen mengulurkan tangannya dan mengerahkan kekuatan. Dia terkejut. Dia tidak bisa membuka botol labu itu. Ini normal. Akan aneh jika bisa dibuka dengan mudah. Dia mungkin tidak layak mendapatkan perhatian Raja Naga Tua. Namun, dengan pelajaran lonceng emas terakhir kali, Yang Chen tidak berani memasukkan kekuatan spiritual dengan santai. Dia masih keluar dan menemukan posisi pembuluh darah spiritual di peta laut dan duduk. Dia mulai menggunakan cara lama untuk menandainya terlebih dahulu untuk dikumpulkan. Perasaan ilahi yang kuat dari seorang penggarap Nas Chen Soul tingkat menengah sudah cukup untuk mengumpulkan labu tersebut. Namun Yang Chen masih membutuhkan waktu setengah bulan untuk berhasil menandai kesadaran spiritualnya di dalam labu. Sama seperti lonceng emas, ketika tanda kesadaran spiritual berhasil memasuki labu, serangkaian nyanyian memasuki pikiran Yang Chen langsung melalui tanda kesadaran spiritual. Dalam sekejap, Yang Chen tahu cara mengendalikan labu tersebut. Yang mengejutkan Yang Chen adalah labu ini ternyata hanya sebuah wadah, yang membuat Yang Chen hampir tak terbayangkan. Hanya sebuah wadah, apakah layak bagi Raja Naga Tua untuk meletakkannya di sini dengan sungguh-sungguh? Mungkinkah tas Qian Kun tidak cukup untuk memasukkan barang ke dalam labu ini? Namun meski hanya berupa wadah, masih ada beberapa perbedaan dengan tas Qian Kun. Labu ini hanya dapat menyimpan cairan, dan memiliki fungsi yang sangat kuat. Cairan yang berbeda dapat disimpan secara terpisah, dan tidak akan saling mempengaruhi. Pemilik labu dapat menuangkan cairan apapun yang diinginkannya. Ini bukanlah fungsi yang paling menarik dari labu ini. Fungsi yang paling penting adalah cairan apapun yang dimasukkan, akan terpengaruh oleh efek dari labu itu sendiri dan menjadi semakin lembut dan tua. Jika ini masalahnya, maka labu ini hanyalah labu anggur yang indah. Coba pikirkan, anggur yang Anda seduh, masukkan ke dalam labu agar semakin lembut dan lembut, rasanya seperti apa? Tentu saja, tidak terbatas pada wine, ada hal lain seperti cairan wewangian surgawi yang juga bisa menua. Apa arti penuaan? Menambah usia. Asalkan cairannya dimasukkan ke dalam labu ini, tanpa disadari bisa menambah umur, adakah yang lebih indah dari ini? Yang Chen tidak sabar untuk membuka labu tersebut, dan ketika kesadaran spiritualnya menjelajahinya, dia segera menemukan bahwa hanya ada dua cairan di dalamnya. Itu adalah sejenis cahaya kuning yang sangat padat dan bersinar. Yang lainnya adalah cairan ungu, yang memancarkan sedikit fluoresensi, yang sangat indah. Jumlah kedua cairan ini sangat mengejutkan. Masing-masing seperti danau besar. Cairan yang mengguncang labu di luar itu seperti dua danau raksasa. Dengan pengetahuan Yang Chen, tentu saja, mudah untuk menilai terlebih dahulu apa itu kedua cairan tersebut. Namun, ketika dia melihat jumlah yang begitu besar, Yang Chen tidak yakin. Dia menemukan sepotong batu giok dan dengan cepat memutarnya ke dalam cangkir batu giok dengan pedang terbang dan meletakkannya di tungku roh yang dalam. Setelah pembakaran sederhana dengan api sejati matahari dan api sejati bulan, Yang Chen mengambil labu tersebut dan dengan lembut menuangkan setetes cairan kental berwarna kuning dari labu tersebut. Begitu cairan memasuki cangkir batu giok, itu langsung memancarkan rasa yang luar biasa. Mencium bau ini, Yang Chen langsung berdiri di tempatnya. Rasa ini, ternyata rasa anggur yang paling lembut, bagaimana mungkin? Alasan mengapa Yang Chen tidak yakin adalah karena ada terlalu banyak danau di danau besar itu. Berapa banyak bahan mentah yang dibutuhkan untuk membuat begitu banyak anggur? Hanya dengan mencium aroma lembut ini, dia tahu jenis bahan mentah berharga apa yang digunakan di dalamnya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dapat bertarung seumur hidup, tetapi di sini, di Raja Naga Lama, itu hanyalah bahan mentah untuk anggur. Bagaimana hal ini bisa ditoleransi? Yang membuat Yang Chen paling sulit dipercaya adalah rumah harta karun ini telah ada di sini selama puluhan ribu tahun. Ditambah dengan efek penuaan dan kelembutan labu, seberapa lesatkah wine ini sekarang? Yang Chen sulit menebaknya. Mungkin, nektar giok yang dihibur oleh pengadilan surgawi bagi yang abadi adalah seperti ini. Bahkan kemungkinan besar tidak sebaik ini. Harus diketahui bahwa pemberontakan pengadilan surgawi baru terjadi beberapa tahun, dan Kaisar Langit yang baru-baru naik tahta selama beberapa tahun. Dengan amalan orang-orang tua dan keras kepala itu, mereka pasti tidak akan menyerahkan hal-hal baik apapun kepada para pemberontak. Bahkan Kaisar Langit saat ini, diperkirakan mustahil untuk menikmati anggur setingkat ini. Chapter 474. Setelah memikirkan hal ini, suasana hati Yang Chen tiba-tiba membaik. Meskipun anggur selama puluhan ribu tahun telah menjadi ragi penyuling koloid yang kental, Yang Chen masih mengangkat lehernya dan menuangkan setetes anggur ke dalam cangkir ke dalam mulutnya. Merasakan rasa lezat yang unik setelah kombinasi air liur dan ragi penyuling, Yang Chen hampir mabuk. Namun, kekuatan spiritual kuat yang terkandung dalam anggur membangunkannya dari keracunan itu. Garis api mengalir langsung dari mulutnya ke telapak kakinya dan kemudian kembali ke atas kepalanya. Kemudian garis api itu berubah menjadi perasaan sejuk dan sekali lagi berjalan maju mundur di sekujur tubuhnya. Dingin dan panas ini bergantian 9 kali, dan seluruh tubuh terasa lebih nikmat daripada mandi air panas yang paling nyaman.
Bahkan orang dengan kemauan kuat seperti Yang Chen merasa seringan burung layang-layang, melayang seperti makhluk abadi, dan berharap dia tidak akan pernah bisa meninggalkan kenyamanan ini. Itu hanya seteguk, kurang dari 1 tael, paling banyak hanya berjumlah 5 koin, tapi membuat orang merasa seperti ini. Rasa ini, kenikmatan seperti ini, jika Yang Chen adalah Raja Naga Tua, dia pasti akan menaruh ini di rumah harta karun paling rahasia. Dengan danau anggur ini sebagai dasarnya, Yang Chen sepertinya bisa menerima bahwa cairan lain adalah cairan yang dia duga. Ungu, fluoresensi tersebar, kedua karakteristik ini ditemukan dalam banyak hal, tetapi digabungkan bersama, dan itu adalah cairan, terutama ditemukan di rumah harta karun Raja Naga Tua, sepertinya hanya ada satu kemungkinan, cairan karang misterius 4 lautan. Tidak ada kemungkinan lain. Cairan karang misterius 4 lautan adalah sejenis cairan yang dikeluarkan oleh karang hitam milenium di Laut Utara, Selatan, Timur dan Barat. Namun, cairan semacam ini sangatlah berharga. Hanya ketika karang hitam milenium tumbuh hingga berusia lebih dari 1000 tahun, barulah ia mengeluarkan setetes pun dari tubuhnya setiap tahun. Berapa banyak karang hitam milenium yang ada? Mengumpulkan setetes air setiap tahun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan sebuah danau? Seluruh otak Yang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan jika dia terlahir kembali dengan ingatan akan prinsip agung emas abadi, dia masih tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Belum lagi prinsip besar keabadian emas, bahkan Kaisar Langit Tua yang meninggal di bawah pedang pemenggalan abadi Yang Chen, tidak diketahui sudah berapa tahun dia duduk di negara itu, dia belum tentu bisa memiliki begitu banyak 4 lautan, cairan karang misterius. Artinya, Raja Naga, yang berada di dekat paviliun air, tidak tahu berapa generasi upaya yang diperlukan untuk mengumpulkan begitu banyak cairan karang misterius di 4 lautan. Cairan koral misterius 4 lautan ini tidak banyak berpengaruh, namun hanya dengan meminumnya sedikit saja sudah dapat membersihkan kotoran di dalam tubuh secara menyeluruh dan menyeluruh, menjadikan tubuh suci dan tanpa celah. Atau dia dapat menambahkan sedikit lagi pada proses alkimia, yang dapat sedikit mempersingkat waktu alkimia dan juga meningkatkan kualitas pil alkimia. Jika tidak, selama proses pemurnian, dia akan menambahkan sesuatu yang memungkinkan berbagai bahan menyatu lebih sempurna. Tentu saja, membersihkan kotoran di tubuh seseorang adalah proses yang terjadi setiap kali seseorang maju ke alam berikutnya. Namun, bahkan ketika tahap Yuanying dipromosikan ke tahap Dacheng, kesengsaraan api Yin hanya dapat menghilangkan 90% kotoran di dalam tubuh, dan cairan koral misterius 4 lautan dapat menghilangkan 99% kotoran selama 100 jin dikonsumsi. Sekte Dao baik-baik saja, biasanya tidak terlalu banyak kotoran, tetapi bagi banyak pembudidaya setan dan pembudidaya monster atau beberapa murid Sekte Dao yang mempraktikkan metode budidaya khusus, mereka menyerap banyak hal berbeda dalam proses budidaya, yang seringkali menyebabkan masalah fisik. Dengan cairan karang misterius 4 lautan, situasi ini tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Mempersingkat waktu alkimia karena cairan karang misterius 4 lautan merupakan penetral dan katalis yang sangat baik, yang dapat membuat sebagian besar obat berintegrasi lebih cepat dan tidak akan menimbulkan reaksi konflik obat. Dengan cairan karang misterius 4 lautan, stabilitas pil obat akan meningkat pesat. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk melakukan pemurnian tingkat kedua, tingkat ketiga, dan bahkan tingkat yang lebih tinggi. Jika Wu Xiong memegang benda ini di tangannya saat dia memurnikan pil perebutan surga, bahkan pil obat terakhir tidak akan dimurnikan menjadi massa hitam, inilah bedanya. Sedangkan untuk aspek pemurniannya juga karena netralisasi dan karakteristik katalitik dari cairan koral misterius 4 lautan. Sekalipun itu adalah bahan dari 5 elemen, di bawah netralisasi cairan karang misterius 4 lautan, tidak akan terjadi reaksi kekerasan, tingkat keberhasilan pemurnian meningkat pesat, dan bahan yang lebih stabil dan seragam dapat diperoleh. Hal ini sangat meningkatkan efek alat pemurnian, dan bahkan memungkinkan penyempurnaan lintas tingkat. Senjata ajaib yang awalnya perlu disempurnakan pada tahap Yuanying, dengan cairan koral misterius 4 lautan, kemungkinan besar dapat disempurnakan pada tahap Jidan. Berdasarkan kelangkaan karang misterius 4 lautan, harga setetes cairan karang misterius 4 lautan di pasaran telah melebihi 1 jin batu roh bermutu tinggi. Selama seseorang menemukan gugusan karang hitam berumur ribuan tahun, mereka pasti akan melindunginya seperti harta karun, kecuali mereka mati, jika tidak mereka tidak akan pernah melepaskannya. Anda harus tahu bahwa ini hanya setetes saja. Berapa nilai cairan koral misterius dari danau 4 lautan itu? Bahkan jika itu ditukar dengan batu roh terbaik, itu bisa menghancurkan Yang Chen sampai mati. Ini masih berupa cairan karang misterius 4 lautan yang berumur 1000 tahun, Yang Chen bahkan tidak dapat menilai berapa tahun cairan karang misterius 4 lautan dalam labu ini, tetapi tidak akan kurang dari 20.000 tahun, itu benar-benar ada. Mengumpulkan begitu banyak cairan karang misterius di 4 lautan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 20.000 tahun. Kekayaan yang begitu besar, dalam kehidupan Yang Chen sebelumnya, tidak ada kesannya, diperkirakan belum pernah lahir. Dan sekarang, kekayaan yang bahkan diperkirakan didambakan oleh pengadilan surgawi telah sampai ke tangan Yang Chen. Setelah terbangun dari keterkejutan seperti itu, hal pertama yang dilakukan Yang Chen adalah mengambil cangkir batu giok, menuangkan setetes ragi penyuling, dan kemudian membukanya dengan cairan karang misterius 4 lautan. Setelah dengan rakus menciumnya, dia menelannya dalam satu tegukan. Makanan lezat seperti ini harus dinikmati tepat waktu.
Dengan kebaikan seperti ini, Yang Chen pasti tidak akan melupakan hewan peliharaan rohaninya Xiao Tian, dan juga menuangkan secangkir cairan karang misterius empat lautan. Menghilangkan kotoran di Xiao Tian juga berarti garis keturunan Yazi menjadi lebih murni. Setelah menuangkannya, Yang Chen dan Xiao Tian, satu orang dan satu hewan peliharaan spiritual, berbaring di pembuluh darah spiritual di peta laut terlepas dari gambar mereka dan tertidur. Tidur ini luar biasa manis. Ini adalah reaksi normal setelah meminum cairan karang misterius empat lautan. Tidak peduli seberapa tinggi basis budidayanya, mereka akan tidur untuk waktu yang lama. Dalam tidur mereka, tubuh Yang Chen dan Xiao Tian mulai mengeluarkan sedikit cairan hitam berminyak di permukaan tubuh mereka. Ketika dia bangun, Yang Chen duduk dan menguap lebar. Sejak berkultivasi, dia tidak bisa tidur dengan nyaman. Dia hanya merasa segar dan seluruh tubuhnya bebas. Chapter 475. Meskipun tubuh Yang Chen telah diberi nutrisi oleh esensi kehidupan puluhan ribu makhluk abadi, bukan berarti tidak ada kotoran. Faktanya, karena itu, tubuh Yang Chen memiliki kotoran paling banyak. Bagaimanapun, esensi kehidupan dari berbagai makhluk abadi dengan atribut berbeda diserap oleh Yang Chen. Sekarang tampaknya Yang Chen tidak memiliki masalah, tetapi itu hanya karena basis budidaya yang rendah. Ketika basis kultivasi semakin mendalam, bahaya tersembunyi ini perlahan akan terungkap. Pada akhirnya, seni iblis Old Demon Yi tetaplah seni iblis. Memulainya mudah, tetapi budidaya di masa depan sulit. Hal ini pada dasarnya tidak dapat diubah. Tapi sekarang semuanya sangat berbeda. Dengan cairan karang misterius empat lautan, bahkan jika Yang Chen tidak dapat menghilangkan kotorannya sekaligus, itu tidak dapat menghentikan Yang Chen untuk mengambil benda ini sebagai minuman. Beberapa kali lagi, puluhan kali, ratusan kali, akan selalu ada hari di mana kotoran akan hilang. Inilah yang Yang Chen sadari setelah mengetahui bahwa dia memiliki lebih banyak ketidakmurnian daripada Xiao Tian. Saat itu, Yang Chen masih sangat aneh. Garis keturunan Xiao Tian dirangsang oleh esensi darah anjing surgawi. Bagaimana mungkin kotorannya lebih sedikit daripada tubuhnya sendiri? Setelah menyadari hal ini, dia berkeringat dingin dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tampaknya ini adalah cara Tuhan untuk membiarkan Yang Chen beristirahat dengan tenang, jadi dia akan mengirimkan cairan koral misterius empat lautan kepada Yang Chen. Hadiah semacam ini, meskipun datang 100 kali sehari, Yang Chen tidak akan menolak. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku, Xiao Tian. Yang Chen mau tidak mau mengangkat Xiao Tian dan berteriak gembira. Mungkin juga menyadari kebahagiaan Yang Chen, Xiao Tian juga sangat senang memelintirnya ke tangan Yang Chen. Kotoran hitam di permukaan tubuh tercoreng berantakan. Sikat, aliran air muncul dari udara tipis, seperti terakhir kali dia membangun fondasi. Yang Chen mengendalikan aliran air ini dan mencuci kotoran pada dirinya dan Xiao Tian hingga bersih, dan dengan cepat mengumpulkannya ke dalam botol giok. Kotoran yang dikeluarkan dari tubuh adalah bahan obat terbaik untuk racun kronis. Kedua senjata ajaib itu adalah barang bagus yang membuat Yang Chen terkejut hingga melompat. Yang Chen tidak sabar untuk melihat apa yang lainnya. Yang Chen kecewa karena hanya ada satu cangkir batu giok yang tersisa di 5 kotak batu giok yang tersisa. Pembatasan tersebut dapat beresonansi dengan Xiao Tian dan memancarkan cahaya. Kali ini, cahayanya masih biru, tapi Xiao Tian bukan lagi tipe orang yang suka menelan, seolah-olah dia sudah makan banyak dan perlu dicerna. Penampilan Xiao Tian membuat Yang Chen sangat tidak berdaya. Tidak mungkin, level Xiao Tian terlalu rendah. Setelah menelan kinaga dari 2 batasan, diperkirakan akan mencapai batasnya. Tentu saja, yang ketiga tidak bisa menyerapnya lebih cepat. Namun, keinginan Yang Chen untuk mengetahui apa itu menjadi semakin mendesak. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan Xiao Tian dengan seni rahasia pengendalian binatang dan menjanjikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya, yang memungkinkan Xiao Tian menelan kinaga untuk terakhir kalinya. Meski begitu, ketika Xiao Tian berjuang untuk menyerap kinaga dari batasan ketiga, dia masih tidak bisa menahan perasaan menghirup terlalu banyak kinaga, dan langsung tertidur di tangan Yang Chen. Yang Chen dengan hati-hati mengirim Xiao Tian kembali ke taman pengobatan, meletakkan pedang sinar terang dan pedang anggur iblis darah di sampingnya, lalu meletakkan selusin pecahan senjata ajaib, dan kemudian mundur. Cangkir batu giok biru pada kotak batu giok dengan hati-hati diambil oleh Yang Chen di tangannya dan meletakkannya di depan matanya. Bagian dalam cangkir giok tidak kosong, seperti labu, tetapi cangkir giok berisi cairan transparan dan bening, tidak berwarna dan tidak berasa. Apa ini tadi? Yang Chen berhati-hati untuk tidak mengocoknya sedikit pun, karena takut mengeluarkan sedikit cairan. Setelah menciumnya, tidak ada yang istimewa. Dia ingin memasukkan kekuatan spiritualnya untuk mencobanya, tetapi memikirkan akhir dari Jinling, Yang Chen masih menolak dan mulai menjelajah dengan kesadaran spiritualnya. Kesadaran spiritualnya dengan mudah melewati cangkir batu giok tanpa berhenti sama sekali. Yang Chen tercengang, ini belum pernah terjadi sebelumnya, mungkinkah cangkir giok ini bukan senjata ajaib? Dia mencoba lagi, tetapi kesadaran rohaninya masih sangat sederhana untuk melewati cangkir batu giok tanpa henti. Yang Chen tiba-tiba menyadari sesuatu, dia dengan hati-hati meletakkan cangkir batu giok di tanah, menutup matanya dan mencoba menjelajah dengan kesadaran spiritualnya, hasilnya mengejutkan Yang Chen. Sejak Yang Chen mengembangkan seni rahasia 3 kemurnian, kesadaran spiritualnya telah meningkat pesat, dan setelah menyerap niat membunuh dari tahap pemenggalan abadi, bergabung dengan berbagai api, dan menyerap banyak harta lainnya, kesadaran spiritualnya sekarang berada pada tingkat yang sama. Tahap Yuanying Tengah. Selain itu,
Dengan benang kesadaran spiritual yang kuat dari seni rahasia tiga kemurnian, bahkan iblis pohon tua dari tahap Dacheng, Gui Sanyu, yang paling baik dalam menyembunyikan tubuhnya, ditemukan oleh Yang Chen. Namun, Yang Chen menutup matanya sekarang, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun di depannya. Jika dia tidak dengan jelas meletakkan cangkir giok di sana, Yang Chen akan mengira tidak ada apa-apa di sana. Merupakan keajaiban bahwa ia mampu mengabaikan perasaan ilahi akan suatu hal yang baik. Jika benda ini digunakan untuk membuat pelindung seluruh tubuh, bukankah itu berarti orang lain tidak dapat menemukannya dengan kesadaran spiritual mereka? Namun, kesadaran spiritual tidak dapat dieksplorasi, dan tidak dapat ditanamkan. Bagaimana ini bisa disempurnakan? Untuk saat ini, Yang Chen belum memikirkan cara yang aman. Hal lain yang membingungkan Yang Chen adalah cairan tidak berwarna dan transparan di dalam cangkir batu giok itu. Dalam ingatan Yang Chen, tidak ada ingatan yang sangat jelas, yang sangat aneh, apakah itu hanya air biasa? Dengan sangat hati-hati, dengan jarum perak yang dimurnikan, dia memasukkannya ke dalam cangkir batu giok. Setelah ujung jarum ternoda sedikit cairan, ditarik keluar secara perlahan. Begitu dia berada setengah kaki dari cangkir batu giok, Yang Chen tiba-tiba menyadari kekuatan roh air ke-10 yang sangat murni dari ujung jarum. Kekuatan roh begitu murni sehingga kekuatan roh air ke-10 di tubuh Yang Chen langsung tertarik dan mulai berfluktuasi. Ini, Yang Chen dengan hati-hati merasakan kekuatan roh murni, tetapi mulutnya mengeluarkan dua suara yang luar biasa lagi. Di mana air jernih ini, jelas merupakan esensi sejati air ke-10 yang sangat murni, esensi sejati yang penting untuk pengembangan, seni rahasia sejati air ke-10, itu juga merupakan kekuatan roh air ke-10 yang paling orisinal, esensi sejati air ke-10 yang tidak dapat ditemukan oleh Yang Chen. Sekarang Yang Chen tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Sepertinya tidak ada cara lain untuk mengungkapkannya kecuali menertawakan langit. Namun, tidak ada seorang pun di sini, dan Yang Chen tertawa sendirian sepertinya agak tidak pada tempatnya, jadi Yang Chen harus menekan dorongan ini. Dengan esensi sejati air ke-10, Yang Chen dapat mengembangkan seni rahasia sejati air ke-10, sehingga ia dapat mengambil langkah lebih dekat dengan penyelesaian seni rahasia 5 elemen yin dan yang besar. Itu juga bisa sangat meningkatkan basis budidayanya sendiri, yang merupakan hal yang sangat ingin dilakukan Yang Chen saat ini. Namun, sekarang Yang Chen sedikit khawatir, di dalam cangkir batu giok, hanya ada 1/10 esensi air yang sebenarnya, apakah itu cukup baginya untuk mengolah seni rahasia sejati air ke-10? Chapter 476. Bagaimanapun, Yang Chen masih harus mengumpulkan esensi sejati air yang ke-10 ini terlebih dahulu. Kalau tidak, jika dia tidak berhati-hati saat memegang cangkir batu giok, dia bahkan akan kehilangan esensi air ke-10 yang malang ini. Melestarikan esensi sejati air yang ke-10 bukanlah hal yang sederhana. Botol giok itu diperlukan. Selain itu, banyak formasi dan jimat diperlukan untuk mencegah esensi sejati air ke-10 keluar. Untuk mengumpulkan esensi sejati air ke-10 ini, Yang Chen harus membuat persiapan terperinci terlebih dahulu. Hal ini tidak mengejutkan. Dengan basis budidaya bekas luka pisau, masih butuh waktu puluhan tahun untuk mengumpulkan esensi sejati logam ke-7. Tentu saja, Yang Chen tidak perlu mempersiapkannya terlalu lama. Lagi pula, esensi sejati air yang ke-10 ini sudah ada di dalam cangkir batu giok. Selama Yang Chen menuangkannya ke dalam botol giok, itu akan baik-baik saja. Jadi Yang Chen terutama menyiapkan jimat-jimat itu. Meskipun persiapannya jauh lebih sedikit, Yang Chen masih membuat jimat setidaknya 3 kali lebih banyak untuk berjaga-jaga. Tidak mungkin, basis budidayanya rendah, tidak sebanding dengan bekas luka pisau, dan dia hanya bisa menebusnya dengan kuantitas. Dengan hati-hati mengambil cangkir batu giok, Yang Chen meletakkan cangkir batu giok di mulut botol batu giok, memiringkannya sedikit, dan menuangkannya ke dalam botol batu giok, berusaha untuk tidak menyia-nyiakan setetes esensi sejati air ke-10. Tidak mungkin, cangkir batu giok itu seukuran telapak tangan, dan esensi sejati air ke-10 di dalamnya hanya bagian bawah yang dangkal, bahkan tidak sampai separuh kecil dari botol. Bahkan jika setetes pun terbuang, itu bisa membuat Yang Chen tertekan. Segera setelah esensi sejati air ke-10 dituangkan ke dalam botol batu giok, Yang Chen segera meletakkan cangkir batu giok, dan kemudian serangkaian gerakan di tangannya, lusinan jimat dengan cepat melekat pada botol batu giok. Rangkaian gerakan ini dilakukan oleh Yang Chen dalam sekejap, tanpa jeda sedikit pun. Ketika semuanya selesai, dan botol giok tidak membocorkan esensi sejati air 1/10 sedikit pun, Yang Chen merasa lega. Memasukkan botol giok ke dalam cincin prestasi, Yang Chen hendak menyimpan cangkir giok itu. Saat dia melirik ke cangkir batu giok, dia tercengang. Di bagian bawah cangkir batu giok, ada sedikit kelembapan. Kita harus tahu bahwa Yang Chen baru saja membalikkan semua cangkir batu giok. Seharusnya tidak ada kelembapan di dalam cangkir batu giok. Bagaimana mungkin masih ada? Ini bukanlah kesalahan Yang Chen. Yang Chen percaya pada ingatannya sendiri. Ketika dia baru saja menuangkannya, dia memang telah menuangkan esensi sejati air ke-10. Benda-benda di bagian bawah cangkir batu giok pasti tidak tertinggal. Setelah menyadari ada masalah, Yang Chen tidak menyimpan cangkir gioknya. Dia ingin melihat keajaiban apa lagi yang dimiliki cangkir giok ini. Waktu tunggunya sangat tidak nyaman. Setelah Yang Chen mengembangkan seni rahasia 3 kemurnian dan seni rahasia 5 elemen yin yang, dia juga mengembangkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning.
Melihat bahwa masih belum ada perubahan yang jelas pada sisi cangkir batu giok, dia hanya mengeluarkan labu dan cangkir batu giok, ragi penyuling dicampur dengan cairan karang misterius 4 lautan, dia meminum secangkir lagi, dan kemudian tidur di laut peta. Harus dikatakan bahwa memang ada terlalu banyak kotoran di tubuh Yang Chen. Setelah meminum cairan karang misterius 4 lautan, dia mulai tidur lagi, dan tubuhnya masih mengeluarkan zat hitam berminyak. Di rumah harta karun Istana Naga Bawah Air ini, Yang Chen tidak takut akan bahaya sama sekali dan tidur sembarangan. Kali ini, dia tidur lebih lama lagi. Setelah tidur selama 5 hari 5 malam, setelah bangun tidur, Yang Chen bahkan tidak peduli dengan minyak di tubuhnya, dan melihat langsung ke cangkir batu giok tidak jauh dari situ. Di bagian bawah cangkir batu giok, ada cairan ajaib lagi. Meski hanya kurang dari 1% dari aslinya, terlihat jelas ada cairan. Menekan kegembiraan, Yang Chen dengan hati-hati mencelupkannya dengan jarum perak dan menariknya keluar, dan segera merasakan aura murni dari esensi sejati air ke-10 lagi. Benar saja, cangkir batu giok ini benar-benar dapat memadatkan esensi sejati air ke-10. Ini saja sudah sangat berharga, ditambah dengan fakta bahwa kesadaran spiritualnya tidak dapat mendeteksinya, itu adalah harta karun yang tiada taranya. Karena dia sekarang berada di Laut Cina Timur, air ke-10 adalah air laut. Yang Chen hanya menunggu di sini dan menunggu sampai dia mengumpulkan cukup esensi sejati air ke-10 yang dia perlukan untuk mengolah seni rahasia sejati air ke-10 sebelum kembali. Memanfaatkan waktu ini, Yang Chen juga menggunakan cairan karang misterius 4 lautan untuk membuang sampah di tubuhnya secara menyeluruh. Jika tidak, bahaya tersembunyi akan tetap ada, dan akan ada banyak masalah di masa depan. Rumah harta karun Istana Naga Bawah Air sangat aman sehingga Yang Chen bahkan tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun selama proses tidurnya. Meskipun Fiersun Courtyard sama amannya, iblis pohon tua itu sekarang memurnikan dan menyerap kayu ilahi penglai, dan klonnya masih berada di 100.000 gunung, jadi dia tidak bisa menyisihkan banyak semangat untuk melindungi dirinya sendiri. Lingkungan di sini juga cocok dan tidak menimbulkan kecurigaan banyak orang. Sangat cocok bagi Yang Chen untuk melakukan hal-hal ini. Yang Chen tidak pernah menyangka ada begitu banyak bahaya tersembunyi di tubuhnya. Dia takut, tapi dia juga senang. Jika dia tidak mendapatkan cairan karang misterius 4 lautan kali ini, dia tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Dari sudut pandang ini, Yang Chen masih sangat beruntung. Sambil menunggu cangkir giok menyerap esensi sejati air ke-10 di Laut Cina Timur, Yang Chen meminum setidaknya puluhan cangkir cairan karang misterius 4 lautan dan tidur selama lebih dari 200 hari. Mula-mula minyak hitam keluar dari tubuhnya, kemudian warnanya perlahan mulai memudar, berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu, dan akhirnya hanya sedikit kotoran yang keluar dari tubuhnya. Namun, cairan koral misterius 4 lautan adalah sejenis benda yang dapat menyembuhkan penyakit dan mempertahankan diri tanpa penyakit, tidak menjadi masalah besar untuk diminum lebih banyak. Cangkir batu giok menyerap 4 cangkir esensi sejati air ke-10 berturut-turut dan perlahan-lahan mengisi botol batu giok. Dengan begitu banyak esensi sejati air ke-10, itu sudah cukup bagi Yang Chen untuk mengembangkan seni rahasia sejati air ke-10. Selama ini, Xiao Tian sedang tidur. Tampaknya pembatasan ketiga benar-benar membuatnya melampaui batasnya, dan sekarang ia tidak dapat mencerna dan menyerap kinaga. Menjepit jarinya, di rumah harta karun Istana Naga, Yang Chen telah tinggal selama 1 tahun lagi. Dikatakan bahwa Yang Chen harus pergi, dia telah hilang selama setahun, dan dia tidak tahu betapa cemasnya sekte tersebut. Selain itu, dia berjanji kepada kepala istana bahwa dia akan pergi bersama Sun Kingsway untuk bepergian, dan sekarang dia harus pergi ke Sekte Awan Biru. Untungnya, dia memiliki kualifikasi lelang untuk Blue Cloud Sect. Sekte Awan Biru adalah sekte besar, dan seringkali ada beberapa barang bagus yang dilelang. Mungkin dia bisa mengejarnya, dan alangkah baiknya melihat barang bagus apa yang bisa dia beli. Meninggalkan rumah harta karun, ketika pesawat ulang-alik Yang Chen muncul lagi di kedalaman laut, hatinya tiba-tiba bergerak. Akankah orang-orang yang melacaknya sudah jatuh menggantikan beberapa tas Qian Kun? Setelah meninggalkan rumah harta karun jauh, Yang Chen diam-diam membungkus jejak kesadaran spiritual pihak lain dan sedikit membuka celah. Hanya tindakan kecil ini, Yang Chen segera merasakan jejak kesadaran spiritual mulai sedikit bergetar, yang hanya bisa berarti satu hal, pihak lain masih terus mencari jejaknya sendiri. Tiba-tiba, kemarahan diam-diam menyerbu hati Yang Chen. Pelacakan menguntit semacam ini, mungkinkah tuan muda ini benar-benar pasta kertas yang diremas dari tanah liat, dan dapat dicubit oleh orang lain? Chapter 477. Jejak kesadaran spiritual hanya dapat membuat pelacak mengetahui arah target relatif terhadap dirinya. Jika jaraknya cukup dekat, dalam jarak 100 mil, hal itu mungkin memungkinkan orang untuk mengelilingi jangkauan target secara kasar, namun tidak dapat memungkinkan orang untuk menemukan lokasi yang tepat. Tidak peduli seberapa kuat master pelacaknya, tidak mungkin menemukan lokasi pasti dari pihak lain, kecuali targetnya terjebak dalam semacam formasi yang telah dia atur, dan ada jejak kesadaran spiritual di tubuhnya, dia mungkin dapat menemukan orang tersebut secara akurat. Namun, kini sekelompok orang yang melacak Yang Chen dapat mengetahui secara akurat di mana kesadaran spiritual membekas di tubuh Yang Chen. Situasi seperti itu sudah mereka alami beberapa kali dalam tahun ini. Di atas laut, lebih dari selusin orang memandangi laut di bawah kaki mereka dengan kebencian, semuanya tampak marah. Orang-orang ini sepertinya telah mengalami banyak kesulitan, dan mereka semua terlihat sedikit malu. Di antara kerumunan,
hanya ada satu master panggung Yuanying, dan yang lainnya semuanya berada di ranah panggung Jidan. Jejak kesadaran spiritual menunjukkan bahwa Yang Chen berada di bawah mereka tidak tahu seberapa dalam dia, tapi dia pasti berada di area ini. Kali ini bukan Tas Qiankun yang lain, kan? Pemimpinnya adalah master panggung Yuanying, tetapi pada saat ini di wajah master panggung Yuanying, tidak ada kesombongan dari leluhur panggung Yuanying, tetapi ekspresi kebosanan. Wajah dan performa yang lain tidak jauh lebih baik. Selama lebih dari setahun, sekelompok lebih dari selusin orang melacak Yang Chen. Setiap kali mereka melacak suatu arah, mereka menghabiskan banyak upaya untuk mengebor dasar laut, hanya untuk mengetahui bahwa itu ternyata adalah wilayah monster yang menakutkan. Jika bukan karena kerja sama lebih dari selusin orang, dan basis budidaya semua orang tidak rendah, ditambah leluhur tahap Yuanying memiliki beberapa senjata sihir yang kuat, mereka akan dapat mundur. Namun meski begitu, semua orang berada dalam kekacauan. Hal yang paling tidak nyaman adalah setiap kali mereka menemukannya, itu bisa berupa tas Qiankun atau benda dengan jejak kesadaran spiritual. Sosok Yang Chen, mereka bahkan tidak melihat sehelai rambut pun. Sekali atau dua kali, semua orang masih menganggap Yang Chen licik. Tapi setelah 8 atau 10 kali, selain lelah dan mati rasa, semua orang tidak punya pikiran lain. Namun meski demikian, semua orang tidak berani bersantai. Yang Chen adalah orang yang ditunjuk oleh petinggi, jadi tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan tidak. Mereka hanya bisa pergi jauh ke laut lagi dan lagi untuk menyelidikinya. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana Yang Chen mengetahui lokasi binatang iblis yang kuat di laut dalam. Dia sebenarnya sangat akurat setiap saat, menempatkan item tepat di sebelah binatang iblis. Selama mereka mengejar jejak rasa ilahi, mereka pasti akan membuat para binatang iblis khawatir. Nenek moyang tahap Yuanying lelah, tetapi tidak seperti master tahap Jidan lainnya, dia tahu betul bahwa begitu dia bisa menangkap Yang Chen, berapa banyak pujian yang akan didapatnya dan berapa banyak manfaat yang akan didapatnya. Nama mempertanyakan pil hati batin muncul dari atas setelah kejadian di pegunungan 100.000. Efeknya dikatakan telah diuji secara pribadi oleh Penatua Hua Wanting dari Sekte Awan Biru dan Penatua Min Hua Feng dari Pulau Abadi Giok Hijau, dan efeknya sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa itu sebanding dengan pil perebutan surga, atau bahkan lebih kuat. Pil perebutan surga hanya bisa diminum oleh para master tahap Dacheng. Jika tidak, bagi master di bawah tahap Dacheng, setelah meminumnya, hanya ada satu hasil, kekuatan spiritual akan meroket dan tubuh akan retak dan mati. Tetapi pil mempertanyakan hati batin berbeda, dapat diminum oleh orang-orang di semua alam dari atas hingga bawah, dan kedengarannya semakin rendah alamnya, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Jika Yang Chen mendapatkannya, itu berarti resep pil dari pil mempertanyakan hati batin akan ada di tangan, dan dikatakan bahwa Yang Chen masih menyimpan bahan obat dari tungku pil mempertanyakan hati batin, dan tungku lain akan dibuka. Setelah 30 tahun sudah cukup untuk basis budidaya Yang Chen menjadi lebih tinggi. Jika Yang Chen melangkah ke ranah master panggung Jidan, itu berarti dia akan mendapatkan lebih banyak pil mempertanyakan hati batin daripada yang sebelumnya. Meski hanya ada satu, setidaknya pemimpin panggung Yuanying bisa yakin bahwa bukan lagi mimpi baginya untuk melangkah ke panggung Dacheng. Stimulasi manfaat yang sangat besar seperti ini, bagaimana tidak membuat orang terpesona dan tergila-gila mencarinya. Ini belum termasuk hadiah setelah mendapatkannya, sebelum dan sesudah dijumlahkan, belum lagi leluhur panggung Yuanying, bahkan master panggung Dacheng pun bersedia melakukan perjalanan seperti itu. Yang di atas telah menyatakan tekad mereka untuk mendapatkannya, jika tidak, mereka tidak akan mengirimkan master panggung Yuanying dan 12 master panggung Jidan untuk menangani junior di tahap pendirian yayasan. Sekalipun junior di tahap pendirian yayasan ini lebih kuat, dalam menghadapi perbedaan besar dalam jumlah dan wilayah, mustahil untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Yang Chen berada di laut di bawah sekelompok orang, duduk di pesawat ulang-alik, memandang sekelompok orang ini dengan dingin. Orang-orang itu tidak siap, mereka sepertinya tidak tahu bahwa Yang Chen akan datang ke Laut Cina Timur. Ada orang dengan segala atribut, tetapi hanya ada 3 orang yang memiliki atribut air. Posisi ini sengaja dipilih oleh Yang Chen untuk menunggu di sini. Kalau tidak, dengan kecepatan pesawat ulang-alik, orang-orang itu tidak akan bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Bahkan jika Yang Chen tidak melepaskan paket jejak kesadaran spiritual, pihak lain tidak akan bisa menyadarinya. Mungkin karena kesadaran spiritual yang tercetak di tubuh Yang Chen berbeda dengan yang sebelumnya, sehingga pelacak berpikir bahwa ini bukanlah umpan yang dijatuhkan Yang Chen, melainkan di tempat tubuh aslinya berada. Lebih dari selusin pria, pakaian mereka tidak seragam sama sekali, dan tidak ada tanda sekte di tubuh mereka. Jika tidak sengaja disembunyikan, maka mereka awalnya adalah pembudidaya nakal dan tidak bergabung dengan sekte. Namun melihat pengaturan orang-orang ini, sepertinya tidak ada organisasi. Itu hanya bisa menjelaskan satu hal, meskipun mereka adalah kultivator nakal, mereka juga adalah kultivator nakal yang diam-diam didukung oleh sekte besar, digunakan untuk menipu mata dan telinga orang atau melakukan hal memalukan semacam ini. Di dasar laut di kawasan ini terdapat ruang terbuka. Yang Chen sekarang berhenti di ruang terbuka ini, memegang pedang sinar terang yang digigit oleh Xiao Tian, diam-diam menunggu orang-orang di atas turun. Dia ingin tahu siapa orang-orang ini dan sekte mana mereka. Para Tai Tianmen sangat curiga, tetapi beberapa sekte lainnya tidak dapat menghilangkan kecurigaan tersebut. Jika mereka melakukan pertempuran seperti itu, mereka pasti ingin menangkap Yang Chen hidup-hidup.
Godaan dari pil mempertanyakan hati batin bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa, tidak peduli sekte mana itu adalah normal. 3 Master Panggung Jidan atribut air dengan cepat turun dari laut. Metode pelepasan air sangat luar biasa. Di laut tidak ada ketegangan, dan langsung mengalir turun. Di laut, cakupan pemindaian kesadaran spiritual sangat berkurang, kurang dari dalam jarak 200 kaki, kesadaran spiritual juga terhalang oleh laut dan tidak dapat ditemukan. Jika mereka ingin mengetahui apa yang ada di bawah, mereka hanya bisa mendekat dan melihat. Pembudidaya atribut non-air, meskipun mereka bisa masuk ke dalam air, bertarung di dalam air juga sangat tidak nyaman. Sayangnya, benang kesadaran spiritual yang dikeluarkan oleh seni rahasia 3 kemurnian Yang Chen tidak berada dalam kisaran ini. Ketika pihak lain masih berjarak 400 kaki dari Yang Chen telah mengetahui keberadaan 3 orang lainnya. Chapter 478. Sikat, sosok Yang Chen bergetar dan menghilang di tempatnya. Pesawat ulang-alik terbang muncul dalam sekejap, terbang dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam sekejap mata, ia muncul di belakang Master Panggung Jidan. Begitu pesawat ulang-alik terbang ditarik, pedang sinar terang di tangan Yang Chen langsung menembus punggung lawannya. Getaran air dan hasil penjelajahan kesadaran spiritual membuat Master Panggung Jidan terkejut, namun ia tidak langsung panik. Dia membuka mulutnya, dan pedang terbang segera muncul dari udara tipis, menusuk ke arah sosok Yang Chen. Tubuh yang dengan hati-hati menjaga keseimbangan juga dengan cepat berbalik dan menghadap Yang Chen. Namun, dia cepat, kecepatan Yang Chen lebih cepat. Jaraknya sangat dekat, dan pedang sinar terang Yang Chen menyentuh tubuh lawan terlebih dahulu. Baju besi berwarna biru air muncul dari udara tipis, dan di air laut yang transparan ini, hampir tidak terlihat. Ujung pedang sinar terang itu berhenti sejenak, seolah-olah telah menembus sesuatu, dan pedang sinar terang di tangannya langsung menusuk ke bawah. Ding! Ketika pedang sinar terang Yang Chen telah menembus kulit lawan dan memasuki tubuh lawan, pedang terbang lawan juga menyentuh tubuh Yang Chen. Namun, tubuh Yang Chen sedikit cerah, dan lonceng emas muncul di permukaan tubuh Yang Chen. Pedang terbang lawan baru saja mengeluarkan suara yang tajam, dan tidak bisa lagi menusuk. Engah, ujung pedang sinar terang langsung keluar dari belakang Master Panggung Jidan. Wajah Master Panggung Jidan luar biasa, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Gelembung di mulutnya menggelegak, dan air laut di sekitarnya langsung diwarnai merah darah. Ding! Ada 2 suara lagi, tapi itu adalah 2 Master Panggung Jidan atribut air yang turun bersamaan dengan Master Panggung Jidan yang sudah mati. Mereka menemukan sosok Yang Chen, dan menemukan bahwa Yang Chen telah membunuh rekan mereka dalam waktu yang singkat. Mata mereka terpesona, dan 2 pedang terbang terbunuh di tubuh Yang Chen. Kesia-sian pedang terbang membuat kedua orang itu menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak pernah mengira pria sekuat itu akan tiba-tiba muncul. Keraguan-raguan sesaat saja telah menentukan hidup dan mati. Pesawat ulang-alik itu muncul lagi, dan dengan kecepatan kilat, ia sampai di sisi Master Panggung Jidan di sebelah kiri. Pedang sinar cerah Yang Chen ditebang. Master Panggung Jidan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memblokir, dan kemudian serangkaian sisik padat muncul di lengan bajunya. Tanpa menunggu formasi pada timbangan diluncurkan, pedang sinar terang Yang Chen telah mencapai tubuh. Lengan yang terangkat itu seperti sampah, dengan mudah dilepas oleh Yang Chen bersama dengan lengan luar dan lengannya. Sepetak darah merah cerah muncul. Tidak diketahui jenis timbangan keras apa yang digunakan untuk membuat harta sihir pertahanan, tapi itu sama sekali tidak berguna. Di bawah rasa sakit yang parah dari Master Panggung Jidan, matanya kabur pada saat yang sama, sebilah pisau tajam menyilang di lehernya, sekali lagi mengeluarkan warna darah yang kental. Master Panggung Jidan yang tersisa terkejut. Dari awal melacak Yang Chen hingga sekarang, bahkan jika mereka bertemu monster tahap Yuanying di dasar laut, situasi seperti itu tidak pernah terjadi. Semua orang berada dalam kekacauan, tapi itu hanya di permukaan, tidak ada yang meninggal di antara kelompok orang tersebut. Hanya dalam waktu singkat, 2 rekannya terbunuh, bagaimana hal ini bisa diterima? Master Panggung Jidan yang ketakutan tidak memikirkan jalan keluar air dan langsung bergegas ke sekitar laut. Kemudian dengan cipratan air, ia bergegas keluar dari laut dengan cipratan air. Orang-orang di laut berjaga seperti harimau mengawasi mangsanya. Air yang tiba-tiba keluar membuat semua orang kaget, dan mereka hampir berantakan. Itu adalah leluhur tahap Yuanying yang menemukannya tepat waktu dan menghentikan semua orang, dan semua orang menjadi tenang kembali. Namun, gelombang berdarah yang perlahan naik dari laut, ditambah 2 mayat yang dengan cepat melayang, membuat sekelompok orang mengetahui apa yang telah terjadi. Anak itu ada di bawah sana. Master Panggung Jidan yang melarikan diri kali ini sudah melihat sosok Yang Chen dan buru-buru berteriak. Dia tidak ingin pujian atas usaha putus asanya untuk menemukan keberadaan Yang Chen dibagikan oleh orang-orang di atas, dan buru-buru berteriak. Ketika mereka mendengar ini, wajah orang lain sepertinya tidak menunjukkan ekspresi terkejut lagi, dan semuanya digantikan dengan keterkejutan. Setelah melacak selama lebih dari setahun, bertarung dengan monster laut ratusan kali, hampir tidak ada jejak Yang Chen, kali ini mereka benar-benar menemukannya. Stimulasi dari pil hati dalam yang mempertanyakan dan manfaatnya yang besar membuat semua orang bersemangat. Jika 2 temannya meninggal, mereka akan mati. Itu terjadi di bawah air, dan semua orang tidak pandai melakukannya. Tapi Yang Chen bukan seorang kultivator air, berapa lama dia bisa menahan nafas? Setelah dia muncul, dia akan sepenuhnya menjadi tawanan semua orang.
10 master tahap Jidan ditambah leluhur tahap Yuanying melawan junior di tahap dasar, tidak akan pernah ada hasil lain. Kegembiraan tetaplah kegembiraan, tetapi tidak satu pun dari orang-orang ini yang meremehkan lawan mereka. Mayat kedua master panggung Jidan sudah menjelaskan semuanya. Belum cukup, itu di bawah air, kecuali Yang Chen tidak keluar seumur hidup, selama dia berani menunjukkan kepalanya, dia tidak akan pernah lepas dari nasib ditangkap hidup-hidup. Senjata ajaib semua orang menyala, dan leluhur tahap Yuanying yang terkemuka mengambil benda bundar di tangannya dan melemparkannya langsung ke laut tanpa memikirkannya. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua dengan cepat naik ke udara, dan pada saat yang sama meluncurkan senjata sihir pelindung mereka sendiri, menatap dengan waspada ke laut di bawah. Itu adalah guntur Dewa Air ke-10, yang awalnya disempurnakan oleh master tingkat leluhur tahap Yuanying. Di laut ini, kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Yang Chen ingin bersembunyi di bawah air, selama guntur ilahi meledak di bawah air, Yang Chen tidak bisa lepas dari nasib tertegun, dan bahkan akibat dari cedera serius dan kematian tidak dikesampingkan. Kisaran gelombang guntur Dewa Air ke-10 ini begitu besar sehingga bahkan jika Yang Chen memiliki pesawat ulang-alik, dia tidak dapat melarikan diri dalam sekejap. Dan yang jelas, pihak lain tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Begitu guntur Dewa Air ke-10 memasuki air, Yang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan basis kultivasinya saat ini, jika dia melawannya dengan keras, ditambah perlindungan lonceng emas, dia mungkin bisa melakukannya, tetapi dia pasti akan terpengaruh, dan pada saat itu, dia mungkin dimanfaatkan. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kekuatan guntur Dewa Air ke-10 tampaknya adalah satu-satunya jalan keluar dari air. Pihak lain hanya ingin memaksanya keluar, yang mana Yang Chen sangat jelas. Tapi saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Yang Chen mencoba yang terbaik untuk melarikan diri melalui air dan bergegas ke laut. Sebelum menunggu Yang Chen bergegas keluar dari air, guntur Dewa Air ke-10 meledak di bawah. Boom, suara besar itu disertai gelombang kejut yang kuat, dan Yang Chen langsung terlempar dari laut ke langit. Dalam radius 10 mil, seluruh lautan tiba-tiba meledak, menimbulkan percikan air. Suara yang sangat besar, bahkan jika Yang Chen telah bersiap untuk menutup telinganya, itu masih membuat kepalanya berdengung. Di udara, keseimbangan Yang Chen belum disesuaikan, dan ada 2 pedang terbang, seperti hantu, datang ke kaki Yang Chen. Hingga saat ini, pihak lain masih memiliki ide untuk menangkap Yang Chen hidup-hidup. Chapter 479. Berada di udara, Yang Chen benar-benar tidak bisa menghindarinya. Namun, sepertinya Yang Chen sendiri tidak ingin menghindarinya. Adegan 2 pedang terbang yang menebas lonceng emas masih tergambar jelas di benak Yang Chen. Yang Chen tidak percaya bahwa budidaya orang-orang ini dapat menembus pertahanan lonceng emas. Ding-ding, seperti yang diharapkan Yang Chen, kedua pedang terbang menebas kedua kaki Yang Chen satu demi satu, tetapi itu hanya bisa mengeluarkan suara yang tajam, Yang Chen tidak terluka. Hati-hati, anak ini punya senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya. Situasi ini langsung terlihat oleh orang-orang, dan seseorang langsung berteriak. Hei, senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya. Mendengus dingin tiba-tiba muncul, dan leluhur panggung Yuanying yang terkemuka sangat menghina dan berteriak pada Yang Chen, hancurkan aku. Lampu merah, seperti cahaya pedang, dipancarkan dari tangan leluhur tahap Yuanying dan langsung menuju ke dada Yang Chen. Para master panggung Jidan di sekitarnya terkejut, dan salah satu dari mereka buru-buru berteriak, leluhur, aku ingin dia hidup. Sepertinya dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih ingin Yang Chen hidup, dan lampu merah yang dipancarkan oleh leluhur tahap Yuanying tiba-tiba terhenti, dan kemudian cahayanya tampak sedikit melemah, tetapi kecepatannya tidak berkurang, dan masih sangat terpukul. Dada Yang Chen. Tubuh Yang Chen telah memulihkan keseimbangannya dengan 2 tebasan pedang terbang, namun segera menghadapi pukulan di dada. Pukulan ini bukanlah serangan master panggung Jidan, melainkan serangan senjata ajaib dari leluhur panggung Yuanying. Melihat lampu merah sudah mengenai tubuh Yang Chen, namun di wajah Yang Chen, ada senyuman yang aneh dan sulit dipahami. Ketika leluhur tahap Yuanying bingung, terdengar suara bel pelan dari tubuh Yang Chen. Bas, suara bel yang tumpul datang dari tempat dada Yang Chen dipukul oleh leluhur panggung Yuanying, dan gelombang kejut yang tak terlihat menyebar kemana-mana. Kemanapun ia pergi, baik itu orang maupun benda, segala sesuatu mulai berdengung dan bergetar seiring dengan bunyi bel yang tumpul. Selain Yang Chen, tidak ada suara lain di telinga yang lain. Telinga mereka dipenuhi suara bel. Suara mendengung terus-menerus. Suara itu sepertinya telah menembus tubuh semua orang dan meresap ke dalam pikiran semua orang. Bahkan segala sesuatu di lautan kesadarannya mulai bergetar seiring dengan suara bel. Tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan dia tidak bisa lagi memegang apapun di tangannya. Pedang terbang yang berterbangan di udara sepertinya terkena kekuatan yang sangat besar. Itu jatuh satu demi satu, tidak dapat menjalin hubungan apapun dengan pemilik pedang terbang. Semua orang berdiri terpaku di tanah, gemetar tanpa henti, tetapi tidak dapat melakukan apapun. Ledakan guntur Dewa Air ke-10 sangat keren. Sosok Yang Chen muncul tepat di samping leluhur panggung Yuanying, diiringi amarah Yang Chen yang tenang namun tak terselubung, rasakan suara bel ini juga enak. Faktanya, Yang Chen sendiri juga terpengaruh oleh suara bel tersebut, namun dampaknya dapat diabaikan dibandingkan yang lain. Namun meski begitu, Yang Chen hanya bisa menggunakan teknik melarikan diri 1 kali, dan kemudian dia tidak bisa lagi memadatkan kekuatan spiritualnya, dan senjata seperti pedang terbang tidak bisa lagi digunakan.
Bunyi bel hampir menghilangkan kesadaran spiritualnya. Namun, bagi Yang Chen, tidak masalah meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya sama sekali. Jangan melihat fakta bahwa pihak lain semuanya berada dalam tahap Yuan Ying, tetapi pada saat yang sama Yang Chen tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya, musuh-musuh ini juga tidak dapat menggunakannya. Namun, bagi Master Panggung Yuan Ying yang tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya, menghadapi Yang Chen yang telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, tragedi itu tidak bisa dihindari. Yang Chen tidak memiliki konsep belas kasihan sama sekali. Orang-orang ini menangkapnya, bukan untuk menjadikannya sebagai tumpuan, dan Yang Chen tentu saja tidak akan berhati lembut. Dengan tangannya yang besar, ia langsung meraih bagian belakang kepala leluhur panggung Yuan Ying, sementara tangan yang lain meraih bahu yang lain, ia membuka lengannya dan mulai mengerahkan tenaga. Di bawah ekspresi ngeri leluhur panggung Yuan Ying, di mata para master panggung jidan di sekitarnya, disertai dengan jeritan yang menyedihkan, suara robekan tiba-tiba terdengar. Nenek moyang tahap Yuan Ying yang tinggi dan perkasa, leluhur di mulut sekelompok master tahap jidan, ditarik keluar dari tubuhnya oleh tangan Yang Chen. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan spiritual yang telah melemahkan tubuh Master Panggung Yuan Ying, lemah seperti adonan, langsung dipisahkan menjadi dua bagian. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, tulang belakang berdarah yang terhubung ke seluruh kepala, dilemparkan langsung ke akar pohon anggur iblis darah di taman obat oleh Yang Chen. Di sisi lain tubuh, itu dibawa di tangan Yang Chen, setelah dia dengan terampil melepas tas Qiankun, itu juga menjadi pupuk bunga dari pohon anggur iblis darah. Dengan mudah menyingkirkan tas Qiankun leluhur Panggung Yuan Ying, tatapan Yang Chen beralih ke Master Panggung jidan lainnya. Bagi para pembudidaya, tidak ada kekurangan orang yang dipotong menjadi beberapa bagian. Namun, itulah kekuatan pedang terbang. Bagaimana Yang Chen bisa merobek leluhur tahap Yuan Ying dengan tangan kosong? Belum lagi semua orang masih terpengaruh oleh suara bel, bahkan jika tidak ada pengaruh seperti itu, menyaksikan Yang Chen merobek leluhur panggung Yuan Ying seperti ini, mereka semua ketakutan. Setiap ketidakadilan ada alasannya, setiap hutang ada debiturnya. Kamu dan aku tidak punya keluhan di masa lalu, dan tidak ada kebencian di masa sekarang. Mengejarmu tanpa alasan, aku harus mengirimmu pergi. Selama pidatonya, suara Yang Chen tidak berhenti, dan orang-orang di sekitar leluhur panggung Yuan Ying langsung ditarik olehnya, satu pukulan, dan setidaknya 6 kepala diledakkan dalam sekejap. Sampai saat ini, pengaruh bel secara bertahap melemah, dan mereka akhirnya dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka, tetapi 4 master panggung jidan yang tersisa memiliki keberanian untuk bertarung dengan Yang Chen. Bahkan leluhur tahap Yuan Ying bukanlah lawannya, apalagi mereka. Pada saat kekuatan spiritual dapat dikendalikan, di benak keempat orang tersebut, gagasan untuk melarikan diri langsung muncul. Namun, sesaat sebelum Master Panggung Jidan dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka, Yang Chen pulih lebih awal dari mereka. Dengan gerakan pikirannya, Wan Qian dan 6 muridnya muncul tepat di sekelilingnya, dan formasi perimistik 5 arah mengelilingi 4 Master Panggung Jidan. Awalnya, mereka sudah takut melihat Yang Chen. Sekarang tiba-tiba ada 5 Master Panggung Jidan yang mengelilingi mereka, ditambah ada Master Panggung Yuan Ying di samping untuk menghalangi mereka. Di mana keempat orang itu memiliki keberanian untuk bergerak, mereka dengan patuh meletakkan batasan Yang Chen satu persatu, dan tidak berani bergerak dengan santai. Dengan sekilas sosoknya, Yang Chen telah menyingkirkan para wanita itu dan muncul di pesawat ulang-alik bersama 4 tawanan. Keempat Master Panggung Jidan langsung terkejut, tetapi setelah melihat situasi sekitarnya, mereka akhirnya mengerti mengapa Yang Chen bisa bersembunyi di bawah laut dan tidak keluar. Apa yang membuat keempat orang itu sedikit gelisah adalah setelah Yang Chen melarang mereka, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia perlahan-lahan memeriksa tas Qiankun yang disita untuk melihat apa yang didapatnya. Namun semakin sering terjadi, semakin gelisah hati keempat orang tersebut. Chapter 480. Siapa nama keluargamu? Akhirnya, setelah Yang Chen memeriksa tas Qiankun satu persatu, Yang Chen mengajak salah satu master panggung jidan untuk duduk di depannya dan bertanya. Liu, sepertinya dia tidak menyangka Yang Chen akan menanyakan pertanyaan sederhana seperti itu, dan tawanan itu tanpa sadar menjawab secara langsung. Kemudian dia waspada, tetapi dia merasa tidak mengatakan apa-apa, dan ada perasaan lega. Apakah kamu punya dendam terhadapku? Yang Chen bertanya lagi. Namun, kali ini, Master Panggung Jidan tidak berbicara lagi, hanya menatap Yang Chen dengan tajam. Sikat, cahaya menyala, kepala Master Panggung Jidan terbang langsung ke udara, dan leher tanpa kepala, darah muncrat. Di tangan Yang Chen, dia tidak tahu kapan dia sudah menggenggam gagang pedang sinar terang itu. Tanpa melihat kepala yang terbang itu, tangan Yang Chen mengelus bilah pedang sinar terang itu, seolah membelai kulit seorang kekasih, dengan sabar dan cermat. Sampai darahnya muncrat, Yang Chen perlahan mengumpulkan jenazahnya ke kebun obat dan mengisinya sebagai pupuk. Kemudian pedang sinar terang itu diletakkan di atas meja dengan tangannya. Sebenarnya aku tidak ingin tahu tujuanmu. Pesawat ulang-alik itu tidak akan berlumuran darah sama sekali, jadi Yang Chen tidak akan takut darah muncrat kemana-mana. Dia mengumpulkannya dan mengirimkannya ke kebun obat, tapi dia berkata dengan malas, karena tujuanmu, aku mengetahuinya meskipun kamu tidak mengatakannya. Mengejarku, hanya ada beberapa alasan. Mencari balas dendam, membunuh untuk membungkam, atau mencoba mengambil sesuatu dariku. Sambil melanjutkan dengan nadanya sendiri, Yang Chen menyilangkan kakinya, membunuh orang, tidak ada yang lebih dari alasan ini, kan?
Ini adalah kebenarannya, bahkan jika 3 orang yang tersisa tidak senang, mereka harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Yang Chen tidak salah. Membunuh orang tanpa alasan, kecuali murid sekte iblis atau ras monster, para pembudidaya sekte Dao umumnya tidak akan melakukannya, kecuali ada pilihan terakhir. Tentu saja, mereka yang membiarkan diri mereka putus asa tidak dihitung, tapi orang-orang ini jelas bukan orang-orang seperti itu. Sebelum leluhur itu menyerang, salah satu dari kalian berteriak bahwa dia ingin aku hidup. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu artinya kamu tidak ingin aku mati. Maka lebih mudah lagi untuk menebaknya. Ini jelas bukan balas dendam. Kalau tidak, kalian pasti senang melihatku mati, bukan? Petik 2. Sepertinya saya, seorang junior di tahap dasar, hanya memiliki beberapa keterampilan alkimia yang dapat membuat leluhur tahap Yuanying dan lebih dari selusin master tahap Jidan mengambil tindakan. Yang Chen memandang ketiga tahanan di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu inginkan? Mempertanyakan pil hati batin, atau pil perebutan surga, atau keduanya. Petik 2. Ketiga orang itu tidak bereaksi sama sekali. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak mau atau takut, tetapi kata-kata Yang Chen seperti ular berbisa, dengan kejam menusuk telinga ketiga orang itu, menghancurkan kegigihan mereka sedikit demi sedikit. Karena kamu ingin ditangkap, menurutku kamu tidak ingin mati. Kata-kata Yang Chen benar-benar menyentuh hati mereka bertiga. Lagi pula, jika mereka benar-benar ingin mati, mereka akan melakukannya sekarang, dan mereka tidak perlu menunggu sampai sekarang. Tidak mudah untuk berkultivasi hingga tahap Jidan. Jika ada kesempatan, tidak ada yang mau mati. Senior ini, saya tidak tahu apakah Anda bisa memberitahu saya siapa yang akan berurusan dengan saya. Yang Chen menoleh ke Master Panggung Jidan paling kiri dan bertanya dengan sangat serius. Hah, Master Panggung Jidan sepertinya ingin mengekspresikan temperamen atau perjuangannya, dan mendengus pelan. Kemudian, semua orang melihat kilatan cahaya pedang, dan kepala pria yang baru saja mendengus terbang langsung ke atas dan dipenggal oleh Yang Chen. Dia bilang dia akan bergerak, dan dia bahkan tidak memberikan kesempatan untuk ragu-ragu, dan kepalanya dipenggal bersih. Yang satu mungkin tidak cukup mengejutkan, tapi 2 kali berturut-turut, terutama ketika orang berikutnya kemungkinan besar adalah dirinya sendiri, perasaannya benar-benar berbeda. 2 Master Panggung Jidan yang tersisa langsung berubah pucat. Mereka telah lama mendengar bahwa Yang Chen adalah algojo sekuler, dan itu memang reputasi yang layak. Tidak ada yang menyangka bahwa Yang Chen akan begitu kejam sehingga bahkan kata-kata yang salah, atau bahkan hanya suara untuk mengekspresikan emosi, akan segera membuat tindakan melawan pikiran Yang Chen. Bahkan jika 2 Master Panggung Jidan terbiasa melihat hidup dan mati, hati mereka tetap gemetar saat menghadapi Yang Chen saat ini. Master Panggung Jidan yang bermartabat, menghadapi junior di panggung yayasan, bahkan tidak berani memandangnya. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya. Yang Chen menghela nafas sedikit dan menggelengkan kepalanya. Saya bukan orang yang haus darah, tapi saya juga bukan orang baik. Jika Anda ingin menyelesaikannya, atau masih ingin menyelamatkan muka senior, datang dan coba. Petik 2. Jika kamu punya nyali, beri aku kematian cepat. Ketakutan yang berlebihan merangsang salah satu dari 2 Master Panggung Jidan yang tersisa tiba-tiba menjadi gila dan berteriak pada Yang Chen. Maumu. Yang Chen bahkan tidak memberi kesempatan pada pihak lain untuk menyesal. Mulutnya terbuka dan pedangnya jatuh. Kepala orang yang berteriak itu melayang tinggi, dan dia terjatuh. Darah yang mengalir menyembur ke seluruh tubuh yang tersisa. Orang yang melacakku sangat pintar, dia tidak ikut denganmu. Menempatkan pedang sinar terang ke samping, terlepas dari darah yang masih menetes dari ujung pedang, Yang Chen berkata kepada orang yang tersisa. Tanda kesadaran spiritualnya masih ada di lautan kesadaran saya. Orang-orang yang tersisa mengangkat kepala mereka dengan tatapan kosong dan sepertinya tidak mengerti mengapa Yang Chen mengatakan itu. Tapi Yang Chen sebenarnya tahu bahwa orang yang melacak tidak ada di antara mereka, yang membuatnya sedikit terkejut. Ini juga berarti kamu tidak perlu mengatakannya. Yang Chen mencibir dan berkata, saya akan menemuinya. Anda tidak perlu. Sebenarnya, itu sangat mubazir. Mungkin dia akan tahu lebih banyak. Bagaimana menurut Anda, senior? Saat dia mengatakan itu, tangan Yang Chen sekali lagi menyentuh gagang pedang sinar terang itu. Tindakan ini segera membuat takut orang-orang yang tersisa, dan tubuh mereka gemetar. Saya bilang, tangan Yang Chen baru saja terangkat sedikit, dan pihak lain sudah buru-buru memohon belas kasihan. Penampilannya yang malu, tidak ada jejak temperamen Master Panggung Jidan. Aku mendengarkan, Yang Chen berkata dengan dingin, tetapi tangannya tidak meninggalkan gagang pedangnya. Ya, baru saja mengucapkan sepatah kata, Master Panggung Jidan tiba-tiba tertegun, seolah ada sesuatu yang aneh, lalu dia berkata, ya. Setelah mengucapkan 2 kata, wajah Master Panggung Jidan tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Yang Chen tertegun, dan kemudian segera mengerti. Dia tidak mau memikirkannya. Dia melemparkan Master Panggung Jidan keluar dari pesawat ulang-alik, dan kemudian pesawat ulang-alik itu berakselerasi dan bergegas ke depan. Baru saja terbang lebih dari 200 kaki, tubuh Master Panggung Jidan tiba-tiba meledak. Dengan suara yang keras, itu berubah menjadi tumpukan daging cincang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.